dari Perulus yang biasa disebut baby lobster. Perulus tumbuh dengan baik dalam bak, sehingga dalam 2 minggu sudah mulai membentuk kelopas dan keadaannya tampak sehat. Sekalipun perkembangan tahap awal lobster dalam bak cukup menggembirakan, saat ini balai belum memiliki sarana keramba apung dengan kerangkeng terbenam untuk budidaya lobster di laut. Pada akhir Juni tahun 2020, balai kedatangan sebuah truk dari Aquatech Bandung membawa seperangkat sarana budidaya lobster untuk dipinjamkan ke balai sebagai kerjasama dan wujud kepedulian dalam uji coba budidaya lobster di tanah air. Tim langsung bekerja merakit kerangkeng baby lobster dibantu oleh anggota dari balai. Sebagian merakit keramba apung dan juga kerangkeng untuk pembesaran. Corong pakan dipasang dan lantai kerangkeng dipasangi selang air supaya tidak merusak dasar net. Kemudian digabung dengan rangka kerangkeng dan hampir selesai pengerjaan kerangkeng pembesaran. Keramba lobster yang telah selesai dirakit sedang diturunkan ke laut dengan dibantu sebuah forklift dan beberapa anggota balai, sehingga keramba lobster mengapung di atas laut dengan baik. Keramba lobster dari Aquatech telah dalam posisi standby, siap mengarungi Teluk Lampung. Kesibukan terlihat dalam persiapan keramba mengarungi Teluk Lampung. Kerangkeng pun telah diikat dengan baik di atas keramba apung. Seluruh tim bersatu padu mempersiapkan keberangkatan keramba lobster dengan antusias yang tinggi. Perjalanan keramba apung dimulai dengan ditarik oleh sebuah kapal menuju ke lokasi baru. Untuk menyingkat waktu dalam perjalanan, sebuah perahu motor tambahan diperbantukan untuk mendorong keramba dari belakang. Sampailah di lokasi di mana keramba lobster akan digabung dengan rangkaian keramba Aquatech yang sudah ada. Seluruh kerangkeng perlu dibenamkan dulu ke dalam laut untuk aklimatisasi selama 1-2 hari sebelum lobster dengan berbagai ukuran boleh dimasukkan ke dalam kerangkeng. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa anggota balai untuk latihan menaik turunkan kerangkeng menggunakan katrol yang tersedia. Keesokan harinya, lobster dimasukkan ke dalam kerangkeng pembesaran melalui corong pakan. Setelah itu, corong pakan harus diikat ke railing stainless steel di pinggir keramba. Giliran baby lobster yang dimasukkan ke dalam kerangkeng kecil. Setelah selesai, maka mulut kerangkeng perlu diikat secara seksama dengan tali yang tersedia di atas net. Saatnya kerangkeng baby lobster dibenamkan ke dalam laut. Sebuah era baru budidaya lobster di tanah air telah dimulai. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung di bawah pimpinan Insinyur Ujang Komarudin. Dengan keseriusan dan ketekunan anggotanya, kami yakin bahwa budidaya lobster di Lampung pasti berhasil.
dan kejayaan budidaya lobster di tanah air segera dimulai. Susuri teluk dan pantai di Vietnam oleh pembudidaya lobster di sana. Vietnam adalah negara pembudidaya spiny lobster terbesar di dunia saat ini. Di atas 70% spiny lobster hasil budidaya di dunia datang dari Vietnam. Berkisar 200.000 keramba lobster tersebar dalam teluk yang aman dan menghasilkan devisa ratusan juta dolar untuk negaranya setiap tahun. Mr. Khan memiliki 400 petak keramba apung untuk pembesaran lobster. Semuanya dengan sistem budidaya kerangkeng di benam. Ini adalah cara budidaya lobster gaya Vietnam yang sangat sukses. Kerangkeng lobster dari besi sangatlah berat. Untuk menarik kerangkeng lobster ke atas permukaan, mereka menciptakan sejenis katrol yang sederhana. Kerangkeng lobster di Vietnam dibuat ala kadarnya. Dengan net yang tidak anti-biofouling, terlihat net tersebut dipenuhi lumut dan tritip. Pekerjaan menaikkan kerangkeng yang begitu berat berikut isi lobsternya bukan suatu pekerjaan yang ringan. Bukan pula yang dapat dilakukan di atas keramba apung dari bambu. Mr. Khan sengaja menaikkan kerangkeng yang berisi kurang lebih 300 ekor lobster pasir yang rata-rata baru berukuran 180 gram. Masih harus dibudidaya 2 bulan lagi untuk mencapai 250 gram. Saya berterima kasih Mr. Khan melakukan hal tersebut untuk saya. Hari itu, Mr. Khan sedang panen lobster mutiara. Sebanyak 100 ekor lobster mutiara per kerangkeng telah mencapai 800 hingga 1.100 gram. Saat itu, harga lobster mutiara sekitar $80 per kilo untuk ukuran tersebut. Lobster dipisah menurut ukuran, warna, maupun tingkat kebugarannya. Personel pemilih lobster yang terampil adalah yang harus dimiliki setiap pembudidaya. Pembudidaya membersihkan sisa pakan dalam kerangkeng baby lobster setiap pagi hingga siang hari. Pemberian pakan dilakukan dari siang hari hingga sore hari. Selama 1 bulan 3 hari, perulus dalam kerangkeng telah membentuk kelopas dan berukuran sekitar 7 cm. Beberapa hari lagi sudah dapat dipindahkan ke kerangkeng yang lebih besar. Pakan lobster bisa berupa rucah, udang kecil, keong sawah, dan kerang-kerangan. Untuk budidaya kerang-kerangan, pembudidaya di Vietnam membuat keramba apung dari bambu. Walau Vietnam sebagai negara pengekspor terbesar spiny lobster budidaya, namun tidak terdapat banyak benih lobster di perairannya, sehingga 80% kebutuhan benih lobsternya didatangkan dari Indonesia. Itu termasuk benih dari lobster pasir, lobster mutiara, dan lobster bambu. PT Gani Arta Dwi Tunggal berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, menempati lahan 12 hektar dengan 500 karyawan. Produksi utamanya adalah sarana perikanan dan sarana pariwisata terapung merek Aquatech. Memiliki 3 line mesin pembuat pipa, mampu memproduksi ukuran pipa dari diameter 50 mili hingga 800 mili, dan memiliki berbagai ukuran mesin bath fusion.
Ini adalah mesin penjepit ujung pipa satu-satunya di dunia, hasil rancangan anak bangsa. Dapat merampingkan ujung pipa dengan kekuatan rekat yang luar biasa. Bentuk ujung pipa yang pipih sangat hidrodinamis dan menghasilkan jukung dengan kecepatan layaknya sebuah speedboat, menempuh jarak dari Jawa Timur ke Lombok dengan aman. 3 lain mesin wood plastic compound mampu memproduksi berbagai macam papan yang tahan air dan ramah lingkungan. Tiga lain mesin injection mold memproduksi parts dari HDPE untuk kebutuhan Aquatech. Workshop yang luas memproduksi cetakan dan menunjang research dan development. Dengan fasilitas seperti itu, tidak sulit bagi Aquatech menciptakan keramba apung ramah lingkungan yang lebih canggih daripada keramba lobster Vietnam saat ini. Tersebut adalah kerangkeng untuk perulus dan lobster kecil yang biasa disebut jangkrik. Aquatech membuat katamaran untuk platform kerja di mana disediakan kompresor untuk commercial diving dengan filterisasi udara sehingga memenuhi syarat untuk breathing air. Net hasil produksi sendiri dari bahan HDPE anti-biofouling sangat kokoh dan memudahkan perawatan kerangkeng. Desain kerangkeng yang kokoh dengan dudukan corong pakan dan pintu kerangkeng memudahkan penyelam untuk inspeksi keadaan lobster di bawah air. Kekuatan pada gantungan kerangkeng perlu diuji untuk antisipasi saat ombak besar. Bagian tertentu pada lantai net diperkuat dengan pertebalan net, serta bagian dasar kerangkeng besinya dilingkari selang air. Saatnya kerangkeng pembesaran lobster diuji coba mekanismenya di kolam. Kemudian dilanjutkan diuji coba di laut. Hasilnya cukup memuaskan. Sistem kerangkeng di benam ke dalam laut memiliki beberapa keunggulan. Suhu air yang setara suhu di habitat aslinya, yaitu di sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Terhindar dari polusi di permukaan laut dan di dasar. Terhindar dari potensi perubahan salinitas di permukaan laut. Lobster dalam kerangkeng di bawah permukaan laut relatif tidak terganggu oleh aktivitas pembudidaya di atas keramba apung, sehingga lebih santai dan sangat lahap dalam menyantap pakan yang diberikan. Dengan demikian, mempercepat pertumbuhan, juga meningkatkan survival rate. Lobster dibudidaya dalam kerangkeng terbenam berpotensi menghasilkan kualitas lobster yang mendekati lobster alam, dikarenakan dibudidaya di dalam lingkungan yang seperti habitat aslinya. Hal tersebut